Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sampai hari ini, atas nikmat berupa rizki yang melimpah, atas nikmat tambah umur, tambah barokah. Ketika kita pintar untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita akan ditambah oleh Allah. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu menetapkan iman dan takwa kita di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib mengambil tema dari kitab Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Nabi, ada 5 orang yang wajib dihormati meskipun pekerjaannya tidak baik. Man ahana khomsatan khosira khomsatan. Kata Rasulullah, pekerjaannya dia tidak baik, tapi tetap kita harus menghormati. Ketika kita meremehkan 5 orang ini, maka rugi dalam 5 hal. Apa yang pertama kata Rasulullah? Man istakhaffa bil ulama khasirat dunya. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka bisa merusak agama. Sehingga ulama yang baik harus kita hormati. Ketika ulama itu tidak baik, maka tetap kita harus menghormati. Mengapa demikian? Karena sejelek-jeleknya ulama, itu jasanya terhadap agama ini sangat banyak. Mari kita hormati atau hormat kepada para ulama kita. Sebelum dilanjut, siapakah ulama itu? Ulama itu alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubuhum ilallah. Ulama itu adalah yang menjadikan ilmunya itu agar lebih dekat kepada Allah. Ulama itu dengan ilmunya dekat dengan Allah, ulama itu yang dibina atau dibimbing itu dekat dengan Allah. Itulah definisi ulama. Yang nomor 1 ini, mari baik kepada ulama, mari dekat kepada ulama, jangan jauh-jauh dari ulama. Karena apa? Karena ulama itu adalah khasirat dunya. Ketika kita jauh dari ulama atau kita benci kepada ulama, maka akan merusak agama kita. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Yang kedua, kata Rasulullah
Man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang meremehkan pejabat pemerintah atau pemimpin kita, maka orang itu merusak dunia. Ketika ada pejabat pemerintah, ketika ada pemimpin kita yang zalim, yang tidak baik, maka harus kita hormati. Ketika ada pejabat yang baik, maka tetap kita harus menghormati. Karena beliau adalah pemimpin kita. Jangan sampai kita ini menjadi pengkhianat, atau jangan sampai kita menjadi orang yang buhut. Yang ketiga, siapa yang wajib dihormati sekalipun kelakuannya jelek? Yang ketiga kata Rasulullah adalah tetangga. Man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Siapa yang meremehkan tetangga, maka orang itu termasuk merusak kemanfaatan bertetangga. Saya ulangi lagi. Man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Barang siapa yang meremehkan tetangga, maka orang itu merusak kemanfaatan bertetangga. Kalau punya tetangga baik, kita harus baik. Kalau punya tetangga yang tidak baik, tetap kita harus baik. Biar apa? Biar tetangga kita yang tidak baik, biar tidak tambah parah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW sangat baik kepada tetangga-tetangganya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan syiar Islam yang sampai kepada kita hari ini, membuktikan bahwa Rasulullah adalah orang yang menghormati dan memuliakan tetangga-tetangganya. Nabi Muhammad bersabda, al-muslim mir'atul muslim. Muslim itu adalah cermin dari muslim yang lain. Kemudian Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu su'in yu'addi bihi fayusbiru ala adahu wa yahtasibuhu hatta yakfiyahullahu bihayatin aw mautin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat mencintai orang yang mempunyai tetangga yang jelek. Saya ulang lagi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang yang mempunyai tetangga yang jelek, yang suka tetangga itu menyakiti, yang suka mendolimi. Lalu ia bersabar terhadap sesuatu yang menyakitinya, dan dia berbuat baik karena Allah. Apa balasan Allah? Balasan Allah kata Rasulullah adalah Allah akan memberikan kecukupan kepada dirinya dengan rahmat, dengan kasih sayang dan ridhonya di waktu hidup dan mati. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita punya tetangga sama watak dan sifat dan karakternya jelek, tetap kita hormati. Yang keempat, siapa yang kita harus hormati? Kata Rasulullah, yang harus kita hormati yang nomor 4 adalah kerabat. Wa man istakhaffa fil aqraba khasirul adda. Barang siapa yang meremehkan kerabat, barang siapa yang meremehkan sanak famili, maka dia merusak kasih sayang. Sehingga kita terus menjalin silaturahmi dan baik terhadap saudara-saudara kita. Kakak adik harus syukur, ponaan paman harus syukur. Supaya apa? Supaya terjalin kasih sayang. Yang keempat kata Rasulullah, wa man istakhaffa bi ahli khasirati bal ma'isyah. Barang siapa yang meremehkan istrinya, atau meremehkan suaminya, atau meremehkan anak-anaknya, maka akan merusak sandang pangan. Dari kitab Nasha'ul Ibad ini kita mengambil kesimpulan bahwa ada 5 orang yang kalau kelakuannya jelek
tetap kita harus berbuat baik. Yang pertama adalah kita harus baik kepada para ulama. Yang kedua, kita harus baik kepada para pemimpin kita meskipun mereka zalim. Yang ketiga, kita harus berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Yang keempat, kita harus baik kepada keluarga kita, sanak famili kita. Yang kelima, kita harus berbuat baik kepada istri, suami, dan anak-anak dalam keluarga. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Kita tidak boleh membalas kejelekan yang dilakukan oleh orang lain sehingga kita menjadi orang yang baik. Siapa tahu kalau kita ini baik, orang Islam ini baik, sesama Islam baik, ada non-muslim melihat sikap kita baik, mereka mau masuk Islam. Itu sebenarnya inti dari kebaikan kita. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.